bahwa usia 1,5 tahun, fontana anteriornya biasanya belum menutup. Dan di sini ada fontanel posterior. Di bawah 1,5 tahun itu belum menutup. Nah, perhatikan ini datar, cekung, atau cembung. Ya. Kalau datar itu normal. Kalau cekung itu dia kekurangan cairan. Kalau cembung dia sedang mengalami sakit. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Terus ketika kita menelusuri pada seluruh tengkorak kepala, itu kita perhatikan apakah kita merasakan daerah kepala yang berbenjol. Ya, ketika kita merasakan ada daerah kepala yang berbenjol, itu berarti kemungkinannya ya harus kita raba. Kalau bayi baru lahir, itu mungkin ada hematom, ya. Itu harus kita perhatikan bengkaknya itu ada kemerah-merahan atau tidak. Terus kemudian kalau misalnya kok bengkaknya tidak ada kemerah-merahan, tapi ibunya kok bundur-bundur kayak sakitan, itu kapus pseudoneum. Tapi kalau benjolan keras tidak menunjukkan kemerahan atau tidak empuk, ya keras aja, kita harus curiga di bawah tengkorak kepala mungkin ada tumornya. Harus diperhatikan lokasinya di mana untuk pemeriksaan lebih lanjut nantinya. Selain itu kita perhatikan struktur rambutnya, distribusi rambutnya. Rambutnya tebal apa tipis, warnanya. Ya, perhatikan pada anak yang distribusi rambutnya yang tidak rata, terus kemudian warnanya agak kemerahan, itu sebagai tanda bahwa itu ada gangguan gizi, ya, ada gangguan nutrisi, kekurangan gizi. Oke, itu pada kepala. Oke, tadi ya sebelum ke kepala ya, Anda kan harus memperhatikan kulitnya secara umum dulu, ya. Perhatikan ya kulitnya secara umum dulu, penampilan kulitnya bagaimana, mungkin ada eksem, warna kulitnya bagaimana, ada lukanya atau tidak. Kalau ada lukanya di daerah mana, itu perhatikan penampilan umumnya dulu, ya. Termasuk kulit mukanya, mungkin pucat atau tidak, ya. Harus diperhatikan secara umum dulu, baru masuk ke kepala tadi. Terus kemudian kita masuk ke memperhatikan wajah, ya. Wajah yang pertama itu kita perhatikan pada mata, ya. Kelopak matanya bagaimana, simetris enggak antara mata kanan dan mata kiri. Terus kemudian perhatikan dengan menggunakan lampu, menggunakan senter, ya, kita buka matanya, ya, atau matanya biarkan dalam kondisi membuka biasa, ya, kemudian Anda senter, ya. Dek, nih lampunya dilihat ya, enggak hidup, oh hidup. Ya, dilihat ya, gantian yang satu, ya, ini diperhatikan gitu, ya. Yang diperhatikan apa, ya? Yang diperhatikan itu pupil, ya. Normalnya pupil itu ketika disorot dengan lampu itu akan mengecil, ya, isopor. Tetapi apabila dia melebar, ya, itu harus diperhatikan ada kelainan. Terus kemudian sklera, ya, sklera itu kalau orang Jawa normal, ya, orang Indonesia itu putih, ya, skleranya. Perhatikan bila skleranya merah mungkin, ya. Merah itu bisa karena iritasi, ya. Konjungtivitis itu kan skleranya juga merah, atau bisa karena dia kurang tidur alias ngantuk, ya. Skleranya juga merah. Terus sklera ikterik itu kekuningan, ya. Jadi skleranya ada masalah kekuningan, itu harus kita perhatikan, mungkin dia mengalami mengalami gangguan hati, ya, mengalami gangguan hepatitis mungkin, atau cirrhosis hepatis, pokoknya kelainan hati. Terus kemudian kita buka sedikit pada konjungtivanya,
ya, pada konjungtivanya di bawah sini, ya, diperhatikan. Di sini juga diperhatikan, ya. Ketika kondisi normal itu tidak pucat, tetapi apabila pucat itu menandakan bahwa dia terjadi kemungkinan anemia. Itu untuk di mata. Terus kemudian untuk di hidung, perhatikan bentuk hidung secara umum, ya, pesek atau mancung, ya. Lubang hidungnya ada berapa? Ya, 2, ya. Terus kemudian kita perhatikan untuk hidung sebelah dalam. Memakai alat seperti ini, ya, dibuka, terus kemudian di center. Nah, Dek, ini Tante mau lihat di dalam hidungnya itu ada apanya, ada kotorannya atau tidak. Ini nggak sakit kok, cuma dibuka sedikit gini, cobain. Iya, nggak sakit kan? Coba sekarang disorot, dilihat. Iya, dilihat. Jawabannya yaitu ya. Terus jika yang satunya coba satunya. Ya, oh bersih ya, nggak sedang flu ini ya. Oke, sudah kelihatan. Ya. Yang kita lihat, ya, itu di dalam. Itu di sini ini ada pembatas antara lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Itu namanya septum. Ya, perhatikan punya septum enggak dia? Ya. Namanya juga kelainan kongenital. Terus di antara lubang hidung itu masing-masing punya silia, rambut. Ya. Punya rambut. Ya, rambutnya ini itu fungsinya untuk apa? Untuk menyaring udara yang masuk. Ya, apabila misalnya dia udaranya kotor itu sudah disaring oleh silia ini. Terus ketika kita sorot itu di daerah hidung bagian dalam itu nanti akan seperti garis-garis merah halus, itu pembuluh darah kecil, ya. Ya, jadi tidak beraturan kayak garis-garis tidak beraturan begitu. Itu pembuluh darah kecil. Terus perhatikan di hidung ini ada sekretnya atau tidak. Itu untuk di hidung. Kemudian mulut, ya. Perhatikan di mulutnya. Mulutnya kita pakai sepatel, ya. Nanti bantuannya pakai sepatel untuk menekan lidahnya. Spatelnya ini sebelumnya sudah dibalut dengan elsa. Yang lebar ya. Dek, Tante pengen lihat itu giginya sudah ada berapa itu, udah tumbuh apa belum, apa sudah tumbuh kecil-kecil yang belum besar. Coba Tante mau lihat, ditekan lidahnya ya, coba ya. Nah, terus begitu dilihat seluruhnya, atau mungkin Anda juga bisa sambil menekan lidah, ini dimasukkan, ini harusnya panjang ya. Ya, jadi dipegangnya di sana bukan di sini, ya. Dipegangnya di atas ini dan nanti dimasukkan gitu. Nah, kita kan bisa melihat bagian dari giginya. Nanti kalau di sebelah sana ya kita lihat sebelah sana, ya. Perhatikan ini. Tapi di dalam ini masuk. Nah, yang kita lihat kalau sudah dipakai jangan dimasukkan lagi semuanya. Yang kita lihat itu di dalam itu giginya dulu, ya. Gigi itu bagaimana pertumbuhannya, perhatikan tingkat usia anak, ya. Kalau anaknya baru usia 1 bulan kok, wah giginya belum tumbuh, ya memang belum waktunya tumbuh. Ya. Ya, jadi perhatikan usianya anak, ya. Usia 4 tahun harusnya gigi susunya sudah tumbuh semua, ya. Kalau memang kok giginya belum tumbuh, wis ompong, ya. Artinya giginya sudah hilang dia, ya, sudah mau berganti gigi. Ya, perhatikan pokoknya Anda mengamati gigi harus menyesuaikan usia anak. Pertumbuhannya bagaimana? Struktur pertumbuhannya merata atau tidak? Terus perhatikan seluruh mulut bagian dalam itu ada stomatitis enggak? Ya, ada stomatitis, ada
semuanya enggak. Kalau pada bayi harus Anda perhatikan juga lidahnya. Lidahnya itu anak yang sering minum susu kurang dijaga kebersihan mulutnya, itu biasanya lidahnya akan keputih-putihan. Nah, keputihan itu bukan hanya susu yang mengendap di situ, tetapi kemungkinan dia sudah terjadi pertumbuhan jamur. Nah, makanya oral thrush itu sering terjadi pada bayi. Terus tadi ketika melihat lebih ke dalam lagi, ketika A gitu, sekalian lihatlah di rahang, ya, di bagian belakang. Itu ada pembesaran tonsil enggak? Ya, ada pembesaran tonsil enggak di situ? Tonsil itu ketika kita lihat itu sudah, kalau membesar itu udah ada bulat-bulat yang ada di paling dalam situ. Kalau enggak ada berarti normal, jangan mau enggak ada, tonsilnya enggak ada. Ya, tonsil itu ada, tetapi yang normal tidak membesar. Yang membesar itu namanya tonsilitis. Ya, sudah terjadi peradangan. Ya, amandel itu. Ya. Kalau amandel, ya itu akan mengganggu pernafasan, juga akan mengganggu fungsi menahan. Yang namanya tonsilitis, tonsil itu fungsinya untuk imunitas, untuk menghalangi infeksi yang datang melalui mulut. Ya, harus diperhatikan, itu sangat penting fungsinya. Jadi ketika kita punya tonsilitis, anak punya tonsilitis, kemudian dia sudah dihilangkan tonsilnya, berarti imunitasnya untuk ke mulut itu berkurang. Dia harus lebih berhati-hati lagi untuk mengkonsumsi makanan yang setiap harinya. Itu di mulut, terus kemudian di telinga. Di telinga itu yang pertama kita perhatikan bagaimana struktur dari telinga kanan dan telinga kiri, besar kecilnya sama enggak, letaknya simetris apa tidak, ya. Terus kita raba untuk lekuk-lekukan telinganya juga sama apa tidak antara telinga kanan dan kiri. Kalau sudah, kita perhatikan untuk lubang telinganya. Nah, lubang telinga nanti anaknya bisa duduk juga bisa dengan miring. Ya. Ini namanya spekulum telinga. Ya, jadi Dek, tante mau neropong telinganya. Nah, tadi udah neropong hidung, neropong mulut, sekarang tiba saatnya neropong telinga. Coba dilihat telinganya ada apanya ini, bersih apa tidak. Ya, perhatikan di dalam. Ya. Terus kemudian satunya, coba satunya. Ya, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lihat? Yang dilihat itu yang pertama gendang telinga. Ya, gendang telinga itu masih utuh atau tidak? Gendang telinga, ya, itu sangat rawan untuk pecah, ya. Ketika kita mendengarkan suara yang keras terlalu sering, ya, makanya orang yang tinggal dekat pabrik atau dekat dengan kereta api, ya, suara-suara yang keras-keras itu rawan gendang telinganya untuk pecah, ya. Terus dengan tekanan yang tinggi juga sama. Kalau kita berada pada dataran tinggi, ya, terus akhirnya tekanan dari luar terlalu tinggi, terus akhirnya telinganya berdengung, terus kok kayak budek, ya, seperti itu. Seperti itu pun seharusnya kita mengimbanginya. Dengan itu biasanya mengimbanginya dengan membuka mulut atau mengunyah permen, ya, mengunyah permen. Nah, dengan tekanan dari luar, tidak tekanan dari luar saja yang akan menyebabkan. Terus kemudian serumen, ya, perhatikan serumennya. Serumen pada kondisi kehamilan. Tadi saya belajar kehamilan, pada bayi, ya, itu sebenarnya pada orang semuanya saja serumen itu kan sebenarnya fungsinya
bekerja sama sebagai, bukan kotoran ya, sebenarnya serumen itu bukan dianggap sebagai kotoran, tetapi itu juga sama fungsinya sebagai imunitas ya, untuk menghalau infeksi ya, untuk mencegah infeksi yang datang dari luar melalui telinga begitu. Nah, makanya kalau membersihkan serumen jangan masuk-masuk ke dalam ya. Jadi itu nanti malah terlalu bersih, maka kita imunitasnya ke telinga nanti akan semakin berkurang. Selain itu terlalu masuk juga akan mencederai gendang telinga ya, perhatikan itu. Terus kita kalau membersihkan telinga mananya ya, bagian luarnya aja ya, bagian luar telinga aja itu dibersihkan, jangan sampai penasaran banget sampai dalam-dalam, soalnya enak ya nanti sampai merem-merem enak pakai bulu ayam. Oke, itu di telinga. Terus kemudian turun ke bawah, buka dadanya ya, bagian dada kita perhatikan, kita lihat dulu ketika dia bernafas. Bagaimana tarikan dadanya ketika dia bernafas? Ada dada yang ketinggalan gerak enggak? Retraksi dada ya. Terus perhatikan sama atau tidaknya. Kemudian kalau tidak yakin dipegang ya, ketika bernafas dipegang ya. Perhatikan ada yang ketinggalan gerak atau tidak. Terus kemudian bisa diperkusi ya, di dada atas diperkusi. Perhatikan bunyi peka atau bunyi yang di bawahnya ada cairan mengganggu. Terus dilakukan pemeriksaan auskultasi. Ya. Ketika kita melakukan auskultasi, meletakkan stetoskop ini harus nanti memeriksanya di daerah sini, di daerah sini, di daerah sini, dan di daerah sini. Jangan hanya satu bagian saja. Nah, dan memeriksanya itu harus penuh satu periode inspirasi dan ekspirasi baru pindah. Ya. Jadi anaknya disuruh bernafas begini toh, Anda letakkan, anaknya suruh inspirasi, terus dilepaskan. Itu satu periode. Kalau sudah yakin baru pindah. Kalau belum yakin bunyinya jangan dipindah dulu, ulangi lagi. Pindah, hidup dek, lepaskan, hidup lagi dek, yang kuat dek, lepaskan, hidup, lepaskan. Di sini juga hidup, lepaskan, hidup, lepaskan, hidup, lepaskan. Nah, itu yang kita dengar apanya? Yang kita dengar ketika bunyi nafas vesikuler bersih ya. Ketika menghirup kan bunyinya sut, sut, sut. Jadi bersih ya. Tapi ketika ada benda asing di dalam paru ya, misalnya ada sekret yang banyak ya, terus ada cairan yang banyak, maka suaranya kan geruduk ya, gerak ya, itu bunyi snoring ya, bunyi snoring atau bunyi mengi ketika ekspirasi, itu karena apa? Karena spasme ya, bronkusnya spasme ya. Jadi itu namanya suara tambahan. Harus jeli memperhatikan itu pada anak ketika ingin menegakkan diagnosis pada sistem pernapasan ya. Oke. Selain itu Anda catat berapa frekuensi napasnya, bandingkan dengan nilai normal sesuai dengan usia anak. Kemudian di bawah itu untuk mengkaji abdomen. Abdomen ini kita bagi menjadi 4 kuadran ya. Kita bagi menjadi 4 kuadran. Terus kemudian
bisa dipalpasi dulu masing-masing kuadran ada masanya atau tidak. Kalau ada massa, rasakan massanya ada di daerah mana. Terus perkusi juga untuk mengetahui bunyi dari perut. Ya, biasanya untuk mengetahui kembung atau tidak. Terus kemudian kita pakai auskultasi juga untuk mengetahui biasanya peristaltik usus yang kita perhatikan. Peristaltik usus itu bunyinya tidak seperti denyut jantung, ya. Jadi duk 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 tidak seperti itu. Tapi bunyinya pun tidak beraturan, ya. Kadang-kadang sekarang bunyi kruk kruk kruk, nanti diam lagi. Nanti lagi begitu. Jadi frekuensinya antaranya bunyi peristaltik yang pertama dan kedua itu tidak bisa kita pastikan waktunya, jarak waktunya seperti ketika bunyi jantung, ya. Begitu. Nanti perhatikan juga di kuadran lainnya. Begitu. Jadi didengarkan 1 menit penuh. Terus kemudian ke ekstremitas. Kalau saya pegang tangannya dua-duanya ini sakit enggak ya? Nanti kalau anak itu misalnya masih 6 bulan ke bawah itu biasanya kalau sakit kan nangis. Tapi kalau pada anak yang lebih gede itu kan sudah bisa bilang sakit gitu. Coba sekarang kita mainan tangan. Coba digerakkan sendiri dulu. Tangannya, ada yang sakit enggak? Perhatikan ada bagian yang ketinggalan gerak apa tidak, ya, ketika tangannya. Kakinya coba digerak-gerakkan bergantian, ada yang sakit apa enggak, itu ya yang lebih gede. Kalau pada anak bayi ya kita gerakkan aja sambil mainan, yuk ini nanti dia akan harusnya kalau begitu diajak mainan begini itu dia akan ketawa-tawa, tapi karena menahan rasa sakit itu akhirnya dia menangis. Kok nangis? Jadi ada yang sakit ya, ini gimana? Kita telusuri ya, gimana? Ya, anaknya kan nggak bisa ngomong, nggak bisa yang sakit di situ gitu. Sakitnya di dada, yang dipegang aja tangannya. Oke. Kakinya juga begitu diperhatikan. Terus dilihat jari-jarinya ada berapa, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Perhatikan kemungkinan polidaktili ya. Jadi jarinya lebih dari 5. Itu terus kemudian di punggung dulu ya, perhatikan untuk kolumna vertebralis ya. Di sini ada apa namanya? Ya, vertebralis, kolumna vertebralis maksudnya kalau istilah Jawanya apa? Ulo. Perhatikan terus kemudian adanya kemungkinan skoliosis ya, mungkin akan tidak lurus ya, membengkok ya. Kemudian lordosis ya, kifosis, miring ya. Harus kita perhatikan adanya kelainan-kelainan itu. Ya. Terus kemudian yang terakhir pada genitalia. Ya, ini laki-laki apa perempuan? Ya. Pada laki-laki ya, harus diperhatikan ini lubang uretranya di pucuk sini atau tidak. Ya, di pucuk sini apa tidak. Mungkin lubang uretranya di sini juga bisa. Itu namanya hipospadia. Ya. Hipospadia atau epispadia. Kalau di pinggir namanya epispadia, kalau di bawah itu namanya hipospadia. Itu nanti bisa nanti kalau udah besar dengan tindakan operatif diposisikan di pucuk. Ya. Terus kalau misalnya bayi biasanya ketemu anak-anak di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun gitu, tiba-tiba dia kesulitan untuk diangkat.
Kalau mau BAK sampai nangis-nangis, jadi kesakitan, nggak keluar titiknya, dan di sini melendung. Nah, ini karena ada sumbatan pada uretranya, ya, pipis kok aneh, ya. Ada sumbatan pada uretranya, ya. Akhirnya ini namanya apa? Fimosis, ya, terjadi fimosis. Ya. Perhatikan, Anda juga boleh memegang daerah skrotumnya, ya. Kalau pada anak-anak harusnya kan skrotumnya sudah turun, ya. Testisnya maksudnya yang sudah turun, ya. Kalau misalnya bayi baru lahir, kalau ada satu bagian yang belum turun, ditunggu dulu sampai turun. Terus perhatikan juga anasnya berlubang atau tidak, ya. Jangan-jangan dia terjadi atresia ani, anasnya tidak berlubang. Terus kemudian pada perempuan itu labia mayora biasanya sudah menutupi labia minora. Di dalam labia minora itu yang ketutupan itu ada uretra dan ada vagina, ya. Yang di atas itu uretra, yang bawah itu di vagina. Jangan keliru ketika Anda memasang dower kateter pada wanita, ya. Kemarin kakak tingkat Anda yang profesi saja sampai keliru, ya. Perhatikan itu, ya. Ya gimana itu, ya kebetulan kita dampingi, baru mau dimasukkan gitu, itu apa? Vagina, Bu. Vagina, Bu. Ya, karena di depan pasien, ya kita tidak mungkin terus mengintervensi mahasiswa di depan pasien. Nah, akhirnya kita ambil alih, ya. Kita ambil alih, terus mungkin dia sudah merasa, tapi kan kita tidak mungkin mengintervensi di depan pasien. Kalau sudah merasa, saya aja dulu, saya bilang itu, saya aja dulu, terus saya kerjakan. Responsi di belakang itu kita tanya, kenapa tadi saya harus mengambil alih? Saya tidak yakin, Bu, tadi di depan. Ternyata dia belum memahami kesalahannya, ya. Dia tidak memahami, ternyata dia itu memang persepsinya yang namanya uretra itu yang di bawah, ya. Jadi Anda harus hati-hati itu, karena kalau yang sudah berkeluarga sih tidak terlalu beresiko, ya. Kalau yang belum, coba, ya, traumanya oleh karena dower kateter. Ya, akhirnya nggak ketemu kan, urinnya nggak keluar nanti kalau terlanjur masuk, yang di selang bukan urin, bukan saluran urinnya. Tapi kalau pada laki-laki, ya dimasukkannya sama, lubangnya ya hanya satu itu, ya itu gampangnya pada laki-laki. Mlebu mrene iki ya mesti bener, nggak bisa masuk, itu kenapa? Mungkin ada sumbatan, ya, ada sumbatan di sana. Lebih gampang pada laki-laki. Tapi kalau laki-laki lebih panjang, artinya masuknya harus lebih panjang. Kalau perempuan itu pendek aja udah keluar urinnya harusnya. Anda memasukkan kateter perempuan kok sampai dalam banget, ya berarti itu salah, maksudnya pagi. Apa mungkin memang nggak ada urinnya? Oke, perhatikan itu, ya. Ada apa itu namanya, di alas juga harus diperhatikan pada perempuan, ya. Tidak hanya memperhatikan berlubang atau tidaknya, kalau sudah dewasa atau sudah anak-anak sudah besar, maksud saya, itu kan mesti dia sudah punya kesempatan untuk BAB, sudah bisa BAK, berarti kan berlubang. Yang harus diperhatikan adanya hemoroid, ya, ambeien, ada atau tidaknya. Bisa di awal, bisa di akhir. Anda harus mengukur antropometri juga, ya. Artinya belum memeriksa fisik atau setelah, ya, sama aja, ya. Tidak ada ketentuan harus di awal atau di akhir. Kemudian diperiksa suhunya. Ini yang cepat aja
pada bayi ini suhunya pakai ini ya. Yang elektrik nanti ini enggak ada baterainya mungkin ya. Ini dipencet dulu. Terus nanti kan ada Bu. terus ditempelkan aja di kulit gimana aja. Nanti klik gitu. Sudah bunyi gitu terus di sini sudah muncul ya. Kalau pada anak-anak usia 3 tahunan, 1 tahunan kamu pakai yang manual harus 10 menit nanti nggak selesai malah dibanting ya pada anak usia itu. Kalau suhu tubuh normal sama anak dengan dewasa 36 sampai 37 derajat Celcius. Terus kemudian mengukur tinggi badan ya. Tinggi badan bisa menggunakan kalau misalnya sudah ada yang di dinding, silahkan pakai yang di dinding. Tapi kalau belum ada, pakai seperti ini juga nggak apa-apa. Dalam kondisi anak berdiri boleh, kalau yang sudah bisa berdiri, kalau yang berbaring ya, sampai di pinggul berhenti dulu, ya. Terus baru dilanjutkan, ini kakinya diluruskan, ya, diluruskan, baru dilanjutkan sampai ke kaki. Dibaca yang sentimeter, jangan yang inci. Ya. Baca yang sentimeter, 52 sentimeter. Tinggi badan normal mengikuti usia anak juga. Terus kalau pada anak di bawah 5 tahun itu bisa diukur lingkar kepalanya. Bisa pakai ini atau Medline itu juga bisa. Ini sudah nggak muat. Ini sebenarnya untuk lingkar lengan atas soalnya. Ya, lingkar lengan atas juga. Ada 14. Ini normalnya juga menyesuaikan usia anak. Terus untuk lingkar kepala, terutama lingkar kepala kalau perkembangan anak. Perhatikan hasilnya 38. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi normal pada anak. Terus untuk menimbang berat badan, ini berat badan yang menimbang anak yang usianya dia belum bisa duduk, ya belum bisa duduk. Jadi sekitar 6 bulan ke bawah pakai ini. Tapi kalau sudah 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya atau 2 tahun itu biasanya dengan timbangan gantung ya, digantung itu. Terus untuk yang lebih dari itu nanti bisa dengan timbangan indeks, dengan diinjek biasa kayak kita itu. Nah, jadi timbangan yang disiapkan sesuai dengan usia anak juga. Nah, kalau ini misalnya masih saya kalau nimbang, perhatikan tangannya jangan ada yang kesana kemari, kakinya jangan sampai. Kalau misalnya ini dengan kondisi tidur, kalau anaknya ini sudah jujur, ya kakinya udah ngelor ke sana, ya berarti sudah nggak muat dengan ini, itu sudah nggak usah, jangan ditimbang dengan ini, ya. Kalau ditimbang dengan ini nanti berat badannya hasilnya tidak sesuai, karena memang bagian tubuhnya tidak masuk ke dalam wadah ini semua, ya. Atau anaknya sudah ribut megangi ibunya tetap megangi aja begini ya, apalagi sambil nekan ya wes ya, hasil timbangannya nanti berbeda. Ya, terus kalau nimbang sebaiknya badan pakaiannya dilepas. Perhatikan anak itu sering dipakaikan pampers. Nah, pampersnya itu wes nganggoke kawin jam piro. Kalau dari pagi Anda nimbang siang mesti wis abot. Ini bisa pampersnya kilo sendiri. Jadi diperhatikan itu. Pampers harus dilepas ya. Kadang-kadang ibu itu kan suka ya kalau ditimbang anaknya pertambahan berat badannya itu signifikan gitu, senang banget. Dia carane ganti timbangannya tambah bobotnya akeh. Bukan terus ya Dek, engko nek iki wis lagi ya, pampersnya dikai bayi sithik ya Dek.
Ya sampai segitunya usaha untuk nanti kalau berat badannya mundak saon, mundak 2 on, senang banget. Jadi orang tua itu senang banget. Ya, saya itu kadang-kadang ketika bertugas di posyandu di dusun saya sana, itu tawar menawar kok untuk mengurangi berat badan ini. Bu ini berat badannya adiknya dikurangi 2 on karena bajunya ini agak tebal sama pempesnya sudah saya lihat. Enggak lah Bu, di ini aja dikurangi 1 on aja. Masa dikurangi 2 on. Ya tawar